Kota Solo Joko Widodo disebut meninggalkan rekam buruk dalam mengelola keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan laporan keuangan Joko Widodo saat memimpin Solo tahun 2005 dan 2006 disebut bermasalah. Tak hanya meninggalkan rekam buruk mengelola kas daerah DKI Jakarta, jejak pembukuan Joko Widodo saat memimpin Surakarta diketahui juga bermasalah. Inilah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas anggaran pendapatan dan belanja daerah Surakarta di masa Wali Kota Joko Widodo. Dalam laporan keuangan Kota Solo tahun anggaran 2005, terdapat lebih dari 12 pos anggaran yang dinilai BPK berpotensi merugikan daerah. Salah satu yang mencolok adalah pengadaan aset senilai 3 miliar rupiah. Joko Widodo disebut menerabas aturan. BPK menilai bekas wali kota Surakarta itu tak cermat dalam menjalankan dan mengawasi praktek pengelolaan keuangan daerah. Informasi dan laporan keuangan yang dibuat Joko Widodo pun dinilai keliru dan menyesatkan. Selain pengadaan aset 3 miliar rupiah ini, BPK juga mendapatkan adanya pajak reklame yang tak disetor ke kas daerah. Penggelapan belanja tidak terduga dan jatah untuk ormas. Hingga proyek belangko kependudukan yang dilaksanakan tanpa tender. Selama Jokowi memimpin, dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau memimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari dia tuh pakai dasinan, pakai jas-jasan. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambah, data kurang, itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Jokowi terima gaji, emang menyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan yang di luar kan kayak yang ya kayak gitu, tapi sama sekali tidak, karena penanggung jawab anggaran daerah, jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu terus laporan ke saya, Pak, ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi, ya kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Tidak berbeda dengan hasil pemeriksaan tahun 2005, BPK pun kembali menemukan masalah pada kas daerah Solo tahun 2006. Lagi-lagi, Joko Widodo dinilai menerabas sejumlah aturan hingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Ada salah satu staf di balai kota, dia nyimpen dana pemerintah, dalam arti dana Pemda di rekening pribadinya. Angka ini justru tahunya saya dari hasil pemeriksaan BPK. Ternyata muncul bahwa ada seorang oknum yang nyimpen dananya sejumlah 6 miliar di balai kota. Nah, waktu itu muncullah di media lokal ya, Solo Pos waktu itu, kalau salah pada Suara Merdeka. Terus waktu itu, hari itu juga saya sebagai sekretaris daerah Pak Jokowi dan Pak Rudi, wakil wali kota, jadi wali kota dan wakil wali kota. Waktu itu juga saya diminta pertimbangan, gimana Pak terjadi begini? Langsung saya tuh jawab singkat, besok juga orang itu pecat. Sebab kalau tidak dipecat orang itu, saya dianggap itu atas perintah saya sebagai ketua tim anggaran. Tapi kalau itu tidak dilakukan sanksi, tidak diberikan hukuman,
maka dianggap oleh publik bahwa itu kong kali kong antara sekretaris daerah atau wali kota. Saya waktu itu perintahkan pecat. Tapi nyatanya tidak dipecat sampai sekarang, cuma digeser. Sehingga saya itu juga ngomong waktu itu, kalau memang ini tidak dilakukan, tidak diberikan hukuman, itu berarti ini atas izin Anda. Karena saya sebagai penanggung jawab anggarannya, saya merasa didolimi sama anak buah yang kayak gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh wali kota sampai sekarang juga ternyata tidak ada hukuman, sehingga saya meyakini bahwa itu pasti atas izin wali kota. Karena mustahil seorang staf nyimpen di rekening pribadi angka sejumlah itu. Jadi itulah yang mungkin yang saya ketahui, sehingga saya sangat tidak sependapat kalau sekarang seolah bahwa Jokowi sederhana, Jokowi bersih, Jokowi jujur. Itu hitungan saya sangat naif lah. Karena nyatanya Jokowi itu banyak mengorbankan anak buahnya. Sebagai calon kuat presiden, Joko Widodo selalu menjual keberhasilannya memimpin Solo dan Jakarta. Calon presiden poros PDI Perjuangan itu begitu yakin sukses mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Bagaimana mengeksekusinya, bagaimana memutuskannya, dan bagaimana manajemen pengawasan itu bisa kita lakukan dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Terus kita lakukan manajemen pengawasan. Yang paling penting menurut saya di negara kita ini, yang paling lemah ada di manajemen pengawasan. Namun, gaya menggampangkan Jokowi disebut-sebut membuatnya kerap menerobos aturan, hingga muncullah celah kerugian. Pak Jokowi itu termasuk tidak cermat, dalam arti waktu itu saya menemukan itu satu data hanya 8 orang gitu. Nah, 8 orang itu 5 diantaranya ada bermasalah gitu loh. Masalahnya adalah orang yang bersangkutan bukan bertempat tinggal di situ. Kemudian pada saat saya di lapangan di tempat relokasi itu ternyata juga tidak sesuai dengan jumlah peruntukannya, yaitu mestinya satu tempat itu untuk 8 orang, 8 kapling, tetapi dijadikan 10 kapling, yang 2 kapling dijual untuk umum, kan begitu. Nah, itu sudah ditandatangani Pak Jokowi dan sudah dicap, kan waktu itu. Kemudian saya bawa langsung kepada Pak Jokowi ke Loji Gandrung, ke rumah dinas, saya sampaikan, ini Pak Jokowi seperti ini, Pak Jokowi sudah tanda tangan, ya, itu gimana, kan gitu. Ketika Pak Jokowi dalam programnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Jakarta Pintar, di Solo saja kartu BPMKS banyak masalah sampai sekarang. Makanya kalau untuk skup Indonesia ini saya rasa itu tidak akan cocok, karena sudah ada program bantuan operasional siswa yang semua anak itu dibantu oleh pemerintah pusat tanpa melalui kartu-kartuan yang membuat ribet oleh orang tua siswa. Ya, kira-kira di mana saja kebocoran terjadi ya di dana yang telah dikelola oleh Jokowi di Solo? Oke.